Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada mata pembelajaran biologi pada hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bapak. Oke, siap untuk belajar? Siap. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Ada yang masih ingat? Pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sistem ekspresi, Pak. Iya, sistem ekspresi. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ekskresi ini sangat diperlukan oleh tubuh agar zat tidak meracuni tubuh. Zat sisa metabolisme ini merupakan senyawa kimia yang mampu mengganggu fungsi organ-organ di dalam tubuh. Jadi, zat-zat sisa metabolisme ini harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, itu akan mengganggu fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, ada yang masih ingat komponennya apa saja? Ginjal, hati, kulit, paru-paru. Ya, betul. Komponennya ada ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di sistem ekskresi manusia. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ginjal yang fungsinya untuk menyaring darah dan membuang zat sisa dalam bentuk urin. Nah, hari ini kita akan fokus ke organ ekskresi lainnya, yaitu hati. Tapi sebelumnya, Bapak ingin kalian membacakan surat Al-Baqarah ayat 172. Dan Bapak akan meminta kalian mengungkapkan makna ayat tersebut yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi hati dalam sistem ekskresi manusia, termasuk perannya dalam detoksifikasi zat beracun, produksi empedu, metabolisme, dan penyimpanan nutrisi. Yang kedua, ada siswa mampu menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok atau eksperimen sederhana yang menggambarkan fungsi hati dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang Bapak akan meminta kalian memperhatikan video yang akan Bapak tampilkan di depan. Silakan disimak baik-baik ya. Hati adalah salah satu organ tubuh yang punya peranan atau fungsi sangat penting. Tahu nggak? Hati atau liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh loh. Yap, organ yang berwarna coklat ini punya berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini punya dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lalu apa saja ya fungsi dari hati atau liver? Yuk kita cari tahu. Menghancurkan sel darah merah. Hati nggak menghancurkan sembarang sel darah merah kids, tapi sel darah merah yang sudah tua. Proses ini akan membuat feses atau kotoran manusia berwarna coklat. Namun kalau kotoran berwarna pucat atau putih atau warna urin jadi lebih gelap, bisa jadi pertanda adanya masalah pada organ hati. Contohnya, hepatitis yang disebabkan oleh virus. Selain warna feses dan urin, masalah hati juga bisa ditandai dari perubahan warna pada mata dan kulit. Umumnya, kalau warna mata yang berubah jadi kekuningan menandakan kalau ada penyakit kuning dalam tubuh. Penyakit kuning atau jaundice ini disebabkan oleh penumpukan bilirubin, membersihkan darah dan menetralkan racun. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Senyawa berbahaya ini bisa berasal dari obat-obatan sampai racun. Tempat menyimpan nutrisi, vitamin, dan mineral. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya, zat besi, vitamin larut, lemak seperti A, D, E, dan K, serta asam folat. Memproduksi protein.
Hati bertanggung jawab untuk memproduksi protein seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati loh. Metabolisme protein. Hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea dan dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh. Hati juga berfungsi mengeluarkan lemak. Lemak yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan akan diangkut lewat darah menuju hati. Selanjutnya, lemak tersebut akan dipecah menjadi sebuah asam lemak dan gliserol. Lemak diubah menjadi asam lemak dan kemudian menjadi karbonhidrat atau keton tubuh yang diangkut oleh darah ke jaringan. Cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Di samping itu, hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam membentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Sekarang Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video yang sudah Bapak tampilkan, kalian cari tahu apa saja yang dilakukan hati dan fungsi-fungsinya di dalam tubuh manusia, dan temukan peran dalam sistem ekskresi dan jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Nanti jangan lupa hasil dan studi literatur kalian cantumkan di LKPD-nya ya. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi, kita akan melakukan eksperimen kecil untuk memperkuat konsep kita pada siang hari ini. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, Bapak mau kalian presentasikan hasil diskusi kalian per kelompok ya, sesuai dengan studi literatur kalian masing-masing. Setelah kalian melakukan presentasi, sekarang mari kita rangkum bersama-sama. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja peran hati dalam sistem ekskresi? Jadi peran hati dalam sistem ekskresi yang pertama ada detoksifikasi racun, penguraian hemoglobin, produksi urea, dan metabolisme lemak dan kolesterol. Ya, bagus sekali. Jadi, kita sudah belajar bahwa hati adalah organ yang luar biasa. Selain itu, mendetoksifikasi zat beracun, hati juga memproduksi empedu, mengatur metabolisme, dan menyimpan nutrisi. Semua ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, setelah kita menarik kesimpulan, Bapak berharap kalian sudah mengerti materi-materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sekarang Bapak akan melakukan post-test untuk mengukur kemampuan setelah kalian melakukan diskusi dan studi literatur tadi ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Oke, dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan membahas jawaban dari post-test tadi ya.
Soal yang pertama, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita makan makanan yang beracun atau minum obat dalam dosis yang besar? Oke, ada yang bisa? Coba acungkan tangannya. Saya Pak, keracunan. Ya, benar sekali. Nah, jika kita makan makanan yang beracun atau minum obat dalam dosis besar, tubuh kita akan berusaha mengeluarkan racun tersebut, mencegah kerusakan lebih lanjut. Racun yang masuk melalui sistem pencernaan seringkali menyebabkan tubuh merespon dengan mual, muntah, atau diare sebagai upaya untuk mengeluarkan zat berbahaya. Setelah masuk ke aliran darah, hati menjadi organ utama yang bekerja keras untuk mendetoksifikasi racun dengan memecahnya menjadi senyawa yang lebih aman. Namun, jika jumlah racun terlalu banyak, hati bisa kelebihan beban, mengalami kerusakan dan mempengaruhi fungsi detoksifikasi tubuh. Selain itu, ginjal juga berperan dalam membuang racun melalui urin. Dalam beberapa kasus, racun yang tidak berhasil dibuang dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada organ tubuh, termasuk hati dan ginjal yang berpotensi berujung pada kondisi fatal. Oleh karena itu, penting untuk menghindari konsumsi makanan beracun atau obat melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, untuk tugas rumah, Bapak mau kalian cari tahu tentang apa yang terjadi jika hati tidak berfungsi dengan baik dan bagaimana cara menjaga kesehatan hati. Tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan, kemudian kita akan diskusikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar masih dengan sistem ekskresi, tapi kita akan membahas bagian kulit. Silakan dipelajari dan jangan lupa baca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak cukupkan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.